Nah, materi kita kali ini adalah tentang masih seputar induksi matematis gitu ya. Cuman di sini lebih ke pembuktian pernyataan matematis berupa keterbagian gitu ya. Masih berbicara tentang pembuktian gitu ya, pembuktian pernyataan matematis gitu ya, pernyataan matematis berupa keterbagian. Jangan lihat dulu ya. Ya, masih sama induksi ya. Induksi matematis gitu ya. Nah, ini kita punya ini. Ntar, nge-lag. Nah, ini dia. Nah, yang mau dibahas kita kali ini adalah untuk pembuktian matematis ya, pembuktian pernyataan berupa keterbagian. Nah, kalau kemarin itu pada barisan, jadi barisan kayak aritmatika gitu ya, kayak kemarin kan 1 tambah 3 tambah 5 gitu ya. Nah, kalau yang sekarang pernyataannya berupa keterbagian gitu. Nah, ini berupa keterbagian. Sebenarnya prinsipnya sama gitu ya. Prinsipnya sama ya. Prinsip sama kayak seperti sebelumnya gitu ya, seperti pembuktian pada barisan gitu ya. Pembuktian pada barisan atau deret gitu ya, atau deret gitu ya. Deret bilangan. Itu sama. Berarti nanti ada N1 gitu ya. Nanti tergantung daripada soal itu sendiri gitu ya. Contoh misal begini, kita langsung ke contoh saja gitu ya. Contoh. Contoh misalkan buktikan bahwa gitu kan. Buktikan bahwa gitu ya. Buktikan bahwa untuk setiap N bilangan asli gitu ya. Bilangan asli itu bilangan natural di sini ya, N. Maka nilai gitu ya. Nilai 5 pangkat 2N dikurangi 1 akan habis dibagi 3. Nah, kita pahami dulu dari maksud pertanyaannya ini. Jadi kita disuruh membuktikan bahwa untuk setiap N yang merupakan bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana nilai dari 5 pangkat 2N-1 habis dibagi 3 gitu ya. Contohnya gimana maksudnya? Kayak misalkan kita ambil contoh N-nya 1 gitu ya. Kalau N-nya 1, maka 5 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1. 5 pangkat 2 dikurangi 1, ini kan 25 ya, dikurangi 1, 24. 24 bisa dibagi 3? Bisa, yaitu 8. Artinya itu habis dibagi. Kalau bisa dibagi seperti itu. Artinya bilangannya bulat gitu ya. Bilangannya asli gitu ya, bukan bilangan yang desimal atau pecahan gitu ya. Sehingga itu dikatakan habis dibagi gitu ya. Tapi kan ingat, di matematika nggak bisa kita berikan sebuah atau 1000 contoh untuk membuktikan suatu pernyataan itu gitu ya. Jadi perlu step by step untuk membuktikan pernyataan tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu hampir sama dengan prinsip induksi matematis gitu ya.
Karena memang kita berbicara tentang induksi matematis. Oke, di sini langkah pembuktiannya gitu ya. Langkah pembuktian langkah pertama gitu ya. Langkah pertama apa kemarin? Nah, karena di sini tidak ada keterangan bilangannya mulai dari berapa, maka ya kita mulai dari 1 tadi kan. Untuk N gitu ya. N sama dengan 1 akan dibuktikan gitu ya. Akan dibuktikan benar gitu ya untuk P1 gitu ya. P-nya di sini mana? P-nya ya itu tadi P PN sama dengan 5 pangkat N min 1. Kita cek di sini ya. Berarti kan P1 sama dengan 5 pangkat 1 gitu ya. Oh, 2N ya, sorry. 2N ini ya. 2N, 5 pangkat 2N. Berarti 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 1, 25 kurang 1 sama dengan 24. 24 itu habis dibagi 3. Ya. Jadi yang pernyataan pertama benar, ini habis dibagi 3. Karena bisa ya, yaitu 8. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, udah langkah pertama, maka langkah kedua kan? Langkah kedua apa? Andaikan ya, jika N sama dengan K benar gitu ya, dengan PK sama dengan 5 pangkat 2K min 1 gitu ya. Ya jika N sama dengan K adalah benar gitu ya, anggap atau jika ya, dengan PK-nya sama dengan 5, N-nya diganti K gitu ya, maka apa selanjutnya? Kita harus buktikan. Maka akan dibuktikan benar gitu ya, untuk N sama dengan K plus 1. Nah, jadi akan dibuktikan benar untuk NK plus 1 atau suku selanjutnya. Berarti kalau begitu, PK plus 1 sama dengan, atau tidak titik 2, berarti kan 5 pangkat 2, N-nya ganti K plus 1 dikurangi 1. Gitu ya. Sama dengan 5 kalikan 2 kali K ke dalam 2K, 2 kali 1 ditambah 2. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ini kan kita kurangi 1 gitu ya. Ini dikurangi 1. Nah, dari sini berdasarkan konsep perpangkatan, ingat ya, konsep dari perpangkatan ini ya, ini yang pakai saya merahin. Dari sini kita tahu bahwa kalau ada A di A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N, kan gitu ya. Sehingga dengan kita punya sifat tersebut bahwa 5 pangkat 2K itu sama dikali dengan 5 pangkat 2 dikurangi 1. Ya. Sehingga kan ini tambah kayak ini adalah M-nya, ini 2 ini adalah N-nya gitu ya. 5 pangkat 2 berapa? 25 dikali 5 pangkat 2K dikurangi 1. Maksud dari 25 dikali 5 pangkat 2K artinya berarti kan 5 pangkat 2K-nya ada 25. Kan gitu ya. Paham ya? Jadi konsep perkalian. Kan di perkalian gini, misalkan 4 kali 2 berarti boleh dikatakan bahwa 2-nya ada 4. Boleh. Atau 4-nya ada 2 juga boleh gitu ya. Nah, begitu pun dengannya, sorry. Ini ada yang keliru nih. Misalkan 4 kali 2 berarti sama aja dengan 2 ditambah 2 sebanyak 4 gitu ya.
Begitupun dengan yang ini. Kalau begitu 25 gitu ya. 25 dikali 5 pangkat 2K dikurangi 1 sama aja dong dengan 1 dikali 5 pangkat 2K ditambah 24 dikali 5 pangkat 2K dikurangi 1 gitu ya. Sama aja kan, ini kan 5 pangkat 2K-nya ada 24. Yang ini 5 pangkat 2K-nya ada 1. Berarti kan tinggal 24 tambah 1. Jadi masuk lagi ke 25 gitu ya. Berarti kalau begitu di bawahnya, jadi 24 saya pindah ke depan 5 pangkat 2K ditambah 5 pangkat 2K dikurangi 1. Satunya kemana yang 1 kali 5 pangkat 2K? 1 kali 5 pangkat 2K kan sama aja ya dengan 5 pangkat 2K. Lihat, perhatikan di sini. Kan tadi ini adalah PK. Dan di sini karena 24 dikali 5 pangkat 2K ini habis, pasti habis dibagi 3 gitu ya. Tahu dari mana, Pak? Karena ada 24 di situ. Contoh begini. Contoh begini. Ini contoh ya, yang hijau ya. Contoh begini. Seperti halnya misalkan 4 dikali 3 dibagi 2 gitu ya. 4 dibagi 3 dibagi 4 dikali 3 dibagi 2 sama aja dengan 4 sama 2 coret gitu kan. Ini 2 gitu kan jadi 6. Begitupun dengan yang ini kayak 24 dikali 5 pangkat 2K bisa nggak sih dibagi 3? Ya bisa karena 24 dikali 5 pangkat 2K dibagi 3 24 bagi 3 8 bisa. Jadi artinya 24 dikali 5 pangkat 2K itu akan habis dibagi oleh 3. Dan 5 pangkat 2K, 5 pangkat 2K dikurangi 1 kan adalah PK. Dan PK itu ini juga habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Tahu dari mana? Kan tadi, jika NK adalah benar dengan PK, maka kita buktikan NK plus satunya gitu ya. Berarti kalau begitu, jadi kesimpulannya bahwa PK plus 1 habis dibagi 3. Gitu ya. Habis dibagi 3. Ya, jadi itu akan lebih memudahkan seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kesimpulan akhirnya gimana? Ya, kesimpulannya akhir sehingga gitu ya, pernyataan sehingga PN gitu ya, titik 2, 5 pangkat 2 N min 1 habis dibagi 3. Itu adalah kesimpulan akhirnya. Jadi benar ya, bahwa pernyataan dari 5 pangkat 2 N dikurang 1 habis dibagi oleh 3. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan kalau kalian mau screenshot terlebih dahulu. Saya mau hapus. Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, lanjutnya adalah
Clear ya? Kalau tadi kan keterbagian. Nah, sekarang bagaimana kalau ketaksamaan? Ada lagi satu lagi materinya tentang pembuktian persamaan. Nah, ini yang kedua ya. Yang B tentang pembuktian gitu ya. Pembuktian ketaksamaan. Artinya pertidaksamaan ini ya. Atau ketidaksamaan gitu ya. Sama ya. Prinsipnya kita gunakan induksi matematis ya. Kita langsung pakai contoh saja. Contoh misalkan begini. Untuk setiap gitu ya. Untuk setiap gitu ya. Bilangan n, bilangan asli n gitu ya. Buktikan gitu ya. Bahwa 2 pangkat n lebih dari n gitu ya. Misalkan seperti ini. Jadi ini ada pertidaksamaan, namanya ketaksamaan itu pasti berupa pertidaksamaan gitu ya. Kayak gitu. Gimana caranya ya? Sama kayak tadi ya. Berarti langkah pertama untuk gitu ya. Untuk n sama dengan 1 akan dibuktikan gitu ya, dibuktikan benar P1 gitu ya. Berarti kan kalau begitu kita punya PN titik 2 pangkat N lebih dari N pernyataannya gitu ya. Maka ya udah langsung lah ya. 2 pangkat 1 lebih dari 1 benar atau salah? 2 lebih dari 1 betul gitu ya. Ini benar. Jadi terbukti ya untuk pernyataan pertama, maka langkah kedua seperti tadi. Jika jika N sama dengan K benar dengan PK titik 2 2K lebih dari K gitu ya. 2K lebih dari K akan gitu ya. Maka akan dibuktikan gitu ya. Dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kalau misalkan N sama dengan K-nya sudah benar, makanya kita harus buktikan NK plus 1 juga benar gitu ya. Nah, berarti gini kan. PK plus 1 titik 2 2K plus 1 lebih dari K plus 1. Gitu kan? Ini yang mau kita buktikan. Gimana caranya? Caranya gini. Pertama kita bergerak dari 2K plus 1 dulu. Kita tahu 2K plus 1 itu sama dengan yang tadi sifat, yang A pangkat M. Berarti kan bisa 2K dikali 2 pangkat 1. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, setelah ini dari sini kita perhatikan kan 2K kan lebih dari K, ya. 2K kan lebih dari K. Maka sehingga kalau begitu apalagi dengan yang 2 dikali 2K. Nah, gitu ya. Apalagi 2 yang dikalikan 2K gitu ya. Jadi ini kan 2 dikali 2K. Kalau yang ini nih. Kalau yang ini ya, kalau yang dua yang di atas yang pernyataan pertama yang ini kan
Ini kan 2K-nya 1, sedangkan ini 2K-nya 2. Oh ya, berarti lebih jelas dong bahwa 2 dikali 2K juga akan lebih dari, maka apa? Maka 2K plus 1 juga lebih dari, karena ini kan sama dengan, nah begini aja dulu deh, biar lebih enak. Nah, misalkan tadi K ya. Nah ini ya, maka ini lebih dari K. Kan gitu. 2K aja untuk yang satu aja udah lebih dari K, apalagi 2 dikali 2K, yang 2K-nya ada 2. Sehingga dari sini kita tahu karena 2K plus 1 sama dengan 2 kali 2K, maka 2K plus 1 lebih dari berapa ini? 2K. Gitu aja. 2K. 2K. Nah, sampai sini gimana cara supaya kita ngarahin ke K plus 1? Nah, itu dia. Supaya nyarahin ke K plus 1. Bentar ya. Bentar. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini, sampai ke pernyataan situ? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Nah, oke. Ini gini aja, kita naikin aja lah. Biar lebih enak di sini. Oke, oh ini aja. Nah, di sini gitu ya, biar lebih mudahnya gini aja, saya mau ambil lebih mudahnya. Jadi kan di sini kan 2K plus 1 lebih dari 2K. Artinya kan 2K plus 1 lebih dari K plus K gitu ya. K plus K. Logikanya kan tahu sendiri di sini bahwa K itu kan karena K-nya lebih dari 1, maka boleh dong kalau saya katakan begini. 2K plus 1 lebih dari K plus 1 lebih dari K plus K. Seperti itu. Sehingga jadi 2K plus 1 ya udah lebih dari K plus 1. Nah, itu jadi kesimpulannya seperti itu. Artinya kita bentuk gimana caranya, bukan gimana caranya ya. Kita arahkan supaya ketemu hasil akhirnya adalah ini, yaitu 2 pangkat K plus 1 lebih dari K plus 1. Nah, seperti itu. Sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada? Oke, enggak ada berarti pada bisa ya. Tinggal dilihat saja di tugasnya. Oke, kalau gitu saya mau absen dulu. Jadi itu yang membedakan adalah keterbagian. Kalau keterbagian biasanya di pernyataannya ada pembagian seperti itu. Nah, ini tinggal jangan lupa disimpulkan bahwa jadi benar bahwa ya, jadi benar bahwa P N 2 pangkat N lebih dari N. Lebih dari N. Seperti itu. Ya. Oke, kita absen dulu. Despian ada? Ada Despian nggak ada ya? Oke. Anggi ada? Nggak ada. Anindya? Ada nggak? Ada. Diana? Ada, Pak. Erika? Ada, Pak. Hilal? Indira? Ada, Pak. Irdina? Dodi? Najrullah? Noval? Ada. Maila? Hadir, Pak. Melva? Hadir, Pak. Nafiz? Hadir, Pak. Sabrina? Zalwa? Hadir, Pak. Liana? Adeliana? Ridwan? Nur Andika? Nggak ada ya? Oke, sip. Nanti ini saya ini ya, apa namanya, saya post di sana.
Sama juga nanti kan karena Anda yang IPA juga, nanti juga ngejelasin, saya juga jelasin juga. Barangkali contohnya akan berbeda, jadi kalian tonton ya. Nanti juga saya tambah dari video yang lain biar lebih paham gitu ya, karena memang pasti 45 menit itu sangat kurang. Kayak gitu. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.